Bahwa warganet membanjiri Instagram milik Jokowi dengan berbagai komentar setelah pertemuannya dengan mantan dosen pembimbing akademiknya Kasmujo. Di mana momen Jokowi mendatangi kediaman Kasmujo ini juga dibagikan di akun Instagram pada Selasa 13 Mei dan atas unggahan itu warganet membanjiri kolom komentar Tribuners. Bahkan sampai Rabu 14 Mei siang tadi unggahan itu sudah mendapatkan ratusan likes dan puluhan ribu komentar begitu. Dan berbagai komentar yang bernada positif juga membanjiri unggahan tersebut, Tribuners. Bahkan juga ada netizen yang menyenggol pakar telematika Roy Suryo. Jadi warganet ini menyenggol Roy Suryo begitu untuk tolong bantu selidiki lagi dong apakah ini dosen palsu atau tidak gitu. Dan dalam unggahan video kedatangan sampai kepulangan itu, Jokowi juga terlihat melakukan selfie dengan warga, di mana dia mengungkap kalau usia Kasmujo sudah 75 tahun, tapi masih sehat dan juga penuh semangat. Nah, sementara itu Kasmujo juga mengaku kaget bertemu dengan salah satu mahasiswanya pada puluhan tahun silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persatuan Advokat Indonesia, Peradi, bersatu menyerahkan 16 barang bukti ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa 13 Mei. Barang bukti tersebut dibawa untuk membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Koordinator Advocate Public Defender sekaligus Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan menjelaskan 16 barang bukti yang dibawanya. Di antaranya, ada 10 tangkapan layar dan tautan mengenai pernyataan tudingan terlapor di akun media sosial X. Selain itu, ada video tudingan terlapor tentang ijazah palsu. Ade menyatakan, 16 barang bukti tersebut diterima dan diamankan pihak kepolisian. Ade menyebut, dalam pemeriksaan ini Peradi Bersatu menambahkan pasal yang disangkakan terhadap terlapor, yakni pasal 26 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Menurutnya, pelapor menyangkakan pasal tambahan lantaran 3 dari 5 terlapor dinilai mengakses data orang lain tanpa izin. Diketahui hanya 2 orang, yakni Wakil Ketua Peradi Bersatu Lecumanan sebagai pelapor, dan seorang saksi pelapor Y. Chandres, yang diperiksa karena keterbatasan waktu. Pemeriksaan 4 saksi dari pelapor akan dilanjutkan pada panggilan berikutnya. Sekitar 16 nanti kita lihat ya, apa yang ya, berapa banyak yang diterima, 16 terus ada 9 video. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Roy Suryo masih bersikeras mengeklaim jika ijazah sekolah dan kuliah Jokowi adalah palsu. Untuk membungkam itu, Presiden ke-7 tersebut pun kini melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke polisi. Seolah masih belum juga pihak lain ingin menyudahi polemik ini, kini dosen pembimbing Jokowi bernama Kasmujo ikut digugat. Penggugat itu adalah Insinyur Komarudin. Selain dosen pembimbing, Komarudin juga menggugat Rektor UGM, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, dan Kepala Perpustakaan. Di tengah sorotan mengarah pada dosen pembimbingnya, Jokowi pun membalas tudingan itu dengan mengunjungi Kasmujo Selasa 13 Mei 2025. Kunjungan itu diketahui dari unggahannya di platform media sosial miliknya seperti dilihat Tribun. Kunjungan silaturahmi Jokowi di mantan dosen pembimbing akademiknya itu sontak membuat netizen ramai membincangkannya. Tak ada kata-kata lain selain Jokowi datang dan berbincang sebentar. Kemudian Kasmujo menyampaikan dirinya mendapatkan kabar saat Jokowi mau datang, setelah itu mereka pun ngobrol di tengah rumah. Setelah itu, Jokowi pamit sambil mencium tangan dosen pembimbingnya itu. Sejumlah netizen menganggap jika cara Jokowi membungkam pihak-pihak yang menghinanya begitu elegan, tanpa harus menjelaskan ke publik dan cukup membuktikannya.
kakek lah kabarin dari kakek kan Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dua anaknya panggil di sini. Masih di Bantul. Dua-duanya. Enggak, sekarang yang satu sekarang jalan lagi. Saya di Bantul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta menyiapkan sejumlah bukti menghadapi gugatan dari advokat atau pengamat sosial dari Makassar Insinyur Komardin di Pengadilan Negeri Sleman. Sidang perdana gugatan tersebut akan digelar Kamis mendatang, 22 Mei 2025, di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Tentu kami pelajari gugatannya, kemudian hal-hal yang menguatkan kami persiapkan termasuk bukti-bukti pendukung yang tergantung dari mereka. Tentu kami memberikan jawaban terkait dengan apa yang mereka gugatkan, ujar Kepala Biro Hukum UGM, Ferry Antoni, saat ditemui di PN Solo, Rabu, 14 Mei 2025. Ia mengaku telah menerima rilis dari PN Sleman terkait gugatan tersebut. Gugatan tersebut register di PN Sleman dengan nomor perkara 106 PDT G 2025 PNSMN tertanggal 5 Mei 2025 dengan klasifikasi perkara yakni perbuatan melawan hukum. Pihak tergugat yakni Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan Insinyur Kasmujo. Ia menegaskan hal itu merupakan hak setiap orang. Saat ini, pihaknya tengah mempelajari gugatan tersebut dan segera mempersiapkan sejumlah bukti untuk memberikan jawaban. Bahwa warganet membanjiri Instagram milik Jokowi dengan berbagai komentar setelah pertemuannya dengan mantan dosen pembimbing akademiknya Kasmujo. Di mana momen Jokowi mendatangi kediaman Kasmujo ini juga dibagikan di akun Instagram pada Selasa 13 Mei dan atas unggahan itu warganet membanjiri kolom komentar Tribuners. Bahkan sampai Rabu 14 Mei siang tadi, unggahan itu sudah mendapatkan ratusan likes dan puluhan ribu komentar begitu. Dan berbagai komentar yang bernada positif juga membanjiri unggahan tersebut Tribuners. Bahkan juga ada netizen yang menyenggol pakar telematika Roy Suryo. Jadi warganet ini
menyenggol Roy Suryo begitu untuk tolong bantu selidiki lagi dong apakah ini dosen palsu atau tidak gitu. Dan dalam unggahan video kedatangan sampai kepulangan itu Jokowi juga terlihat melakukan selfie dengan warga di mana dia mengungkap kalau usia Kas Mujo sudah 75 tahun tapi masih sehat dan juga penuh semangat. Nah, sementara itu Kas Mujo juga mengaku kaget bertemu dengan salah satu mahasiswanya pada puluhan tahun silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persatuan Advokat Indonesia, Peradi, bersatu menyerahkan 16 barang bukti ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa 13 Mei. Barang bukti tersebut dibawa untuk membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Koordinator Advocate Public Defender sekaligus Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan menjelaskan 16 barang bukti yang dibawanya. Di antaranya, ada 10 tangkapan layar dan tautan mengenai pernyataan tudingan terlapor di akun media sosial X. Selain itu, ada video tudingan terlapor tentang ijazah palsu. Ade menyatakan, 16 barang bukti tersebut diterima dan diamankan pihak kepolisian. Ade menyebut, dalam pemeriksaan ini Peradi Bersatu menambahkan pasal yang disangkakan terhadap terlapor, yakni pasal 26 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Menurutnya, pelapor menyangkakan pasal tambahan lantaran 3 dari 5 terlapor dinilai mengakses data orang lain tanpa izin. Diketahui hanya 2 orang, yakni Wakil Ketua Peradi Bersatu Lecumanan sebagai pelapor, dan seorang saksi pelapor Y. Chandres, yang diperiksa karena keterbatasan waktu. Pemeriksaan 4 saksi dari pelapor akan dilanjutkan pada panggilan berikutnya. Sekitar 16 nanti kita lihat ya, apa yang ya, berapa banyak yang diterima, 16 terus ada 9 video. Ya. Yang kami anggap itu masuk dalam tindak delik murni, ya, atau absolute offense. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Roy Suryo masih bersikeras mengeklaim jika ijazah sekolah dan kuliah Jokowi adalah palsu. Untuk membungkam itu, Presiden ke-7 tersebut pun kini melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke polisi. Seolah masih belum juga pihak lain ingin menyudahi polemik ini, kini dosen pembimbing Jokowi bernama Kas Mujo ikut digugat. Penggugat itu adalah Insinyur Komarudin. Selain dosen pembimbing, Komarudin juga menggugat Rektor UGM, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, dan Kepala Perpustakaan. Di tengah sorotan mengarah pada dosen pembimbingnya, Jokowi pun membalas tudingan itu dengan mengunjungi Kas Mujo Selasa 13 Mei 2025. Kunjungan itu diketahui dari unggahannya di platform media sosial miliknya seperti dilihat Tribun. Kunjungan silaturahmi Jokowi di mantan dosen pembimbing akademiknya itu sontak membuat netizen ramai membincangkannya. Tak ada kata-kata lain selain Jokowi datang dan berbincang sebentar. Kemudian Kas Mujo menyampaikan dirinya mendapatkan kabar saat Jokowi mau datang, setelah itu mereka pun ngobrol di tengah rumah. Setelah itu, Jokowi pamit sambil mencium tangan dosen pembimbingnya itu. Sejumlah netizen menganggap jika cara Jokowi membungkam pihak-pihak yang menghinanya begitu elegan, tanpa harus menjelaskan ke publik dan cukup membuktikannya.
KTP lah. Kita verifikasi dari KTP kan. Alhamdulillah. Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dua anaknya panggil ke sini. Masih di Bantul. Dua-duanya. Ya, sekarang yang satu sekarang yang itu Bantul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta menyiapkan sejumlah bukti menghadapi gugatan dari advokat atau pengamat sosial dari Makassar Insinyur Komardin di Pengadilan Negeri Sleman. Sidang perdana gugatan tersebut akan digelar Kamis mendatang, 22 Mei 2025, di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Tentu kami pelajari gugatannya, kemudian hal-hal yang menguatkan kami persiapkan termasuk bukti-bukti pendukung yang tergantung dari mereka. Tentu kami memberikan jawaban terkait dengan apa yang mereka gugatkan, ujar Kepala Biro Hukum UGM, Ferry Antoni, saat ditemui di PN Solo, Rabu, 14 Mei 2025. Ia mengaku telah menerima rilis dari PN Sleman terkait gugatan tersebut. Gugatan tersebut register di PN Sleman dengan nomor perkara 106 PDT G 2025 PNSMN tertanggal 5 Mei 2025 dengan klasifikasi perkara yakni perbuatan melawan hukum. Pihak tergugat yakni Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan Insinyur Kasmujo. Ia menegaskan hal itu merupakan hak setiap orang. Saat ini, pihaknya tengah mempelajari gugatan tersebut dan segera mempersiapkan sejumlah bukti untuk memberikan jawaban. Bahwa warganet membanjiri Instagram milik Jokowi dengan berbagai komentar setelah pertemuannya dengan mantan dosen pembimbing akademiknya Kasmujo. Di mana momen Jokowi mendatangi kediaman Kasmujo ini juga dibagikan di akun Instagram pada Selasa 13 Mei dan atas unggahan itu warganet membanjiri kolom komentar Tribuners. Bahkan sampai Rabu 14 Mei siang tadi, unggahan itu sudah mendapatkan ratusan likes dan puluhan ribu komentar begitu. Dan berbagai komentar yang bernada positif juga membanjiri unggahan tersebut Tribuners. Bahkan juga ada netizen yang menyenggol pakar telematika Roy Suryo. Jadi warganet ini
menyenggol Roy Suryo begitu untuk tolong bantu selidiki lagi dong apakah ini dosen palsu atau tidak gitu. Dan dalam unggahan video kedatangan sampai kepulangan itu Jokowi juga terlihat melakukan selfie dengan warga di mana dia mengungkap kalau usia Kas Mujo sudah 75 tahun tapi masih sehat dan juga penuh semangat. Nah, sementara itu Kas Mujo juga mengaku kaget bertemu dengan salah satu mahasiswanya pada puluhan tahun silam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persatuan Advokat Indonesia, Peradi, bersatu menyerahkan 16 barang bukti ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa 13 Mei. Barang bukti tersebut dibawa untuk membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Koordinator Advocate Public Defender sekaligus Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan menjelaskan 16 barang bukti yang dibawanya. Di antaranya, ada 10 tangkapan layar dan tautan mengenai pernyataan tudingan terlapor di akun media sosial X. Selain itu, ada video tudingan terlapor tentang ijazah palsu. Ade menyatakan, 16 barang bukti tersebut diterima dan diamankan pihak kepolisian. Ade menyebut, dalam pemeriksaan ini Peradi Bersatu menambahkan pasal yang disangkakan terhadap terlapor, yakni pasal 26 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Menurutnya, pelapor menyangkakan pasal tambahan lantaran 3 dari 5 terlapor dinilai mengakses data orang lain tanpa izin. Diketahui hanya 2 orang, yakni Wakil Ketua Peradi Bersatu Lecumanan sebagai pelapor, dan seorang saksi pelapor Y. Chandres, yang diperiksa karena keterbatasan waktu. Pemeriksaan 4 saksi dari pelapor akan dilanjutkan pada panggilan berikutnya. Sekitar 16 nanti kita lihat ya, apa yang ya, berapa banyak yang diterima, 16 terus ada 9 video. Ya. Yang kami anggap itu masuk dalam tindak delik murni, ya, atau absolut offense. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Roy Suryo masih bersikeras mengeklaim jika ijazah sekolah dan kuliah Jokowi adalah palsu. Untuk membungkam itu, Presiden ke-7 tersebut pun kini melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke polisi. Seolah masih belum juga pihak lain ingin menyudahi polemik ini, kini dosen pembimbing Jokowi bernama Kas Mujo ikut digugat. Penggugat itu adalah Insinyur Komarudin. Selain dosen pembimbing, Komarudin juga menggugat Rektor UGM, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, dan Kepala Perpustakaan. Di tengah sorotan mengarah pada dosen pembimbingnya, Jokowi pun membalas tudingan itu dengan mengunjungi Kas Mujo Selasa 13 Mei 2025. Kunjungan itu diketahui dari unggahannya di platform media sosial miliknya seperti dilihat Tribun. Kunjungan silaturahmi Jokowi di mantan dosen pembimbing akademiknya itu sontak membuat netizen ramai membincangkannya. Tak ada kata-kata lain selain Jokowi datang dan berbincang sebentar. Kemudian Kas Mujo menyampaikan dirinya mendapatkan kabar saat Jokowi mau datang, setelah itu mereka pun ngobrol di tengah rumah. Setelah itu, Jokowi pamit sambil mencium tangan dosen pembimbingnya itu. Sejumlah netizen menganggap jika cara Jokowi membungkam pihak-pihak yang menghinanya begitu elegan, tanpa harus menjelaskan ke publik dan cukup membuktikannya.
Alhamdulillah. Udah kakek udah kita beri cariin KTP kalau Alhamdulillah. Tapi tempatnya Bapak juga tempat begini. Dua anaknya panggil ke sini. Masih di Bantul. Dua-duanya. Ya, karena yang satu sekarang jalan lagi, yang satunya yang di Bantul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta menyiapkan sejumlah bukti menghadapi gugatan dari advokat atau pengamat sosial dari Makassar Insinyur Komardin di Pengadilan Negeri Sleman. Sidang perdana gugatan tersebut akan digelar Kamis mendatang, 22 Mei 2025, di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Tentu kami pelajari gugatannya, kemudian hal-hal yang menguatkan kami persiapkan termasuk bukti-bukti pendukung yang tergantung dari mereka. Tentu kami memberikan jawaban terkait dengan apa yang mereka gugatkan, ujar Kepala Biro Hukum UGM, Ferry Antoni, saat ditemui di PN Solo, Rabu, 14 Mei 2025. Ia mengaku telah menerima rilis dari PN Sleman terkait gugatan tersebut. Gugatan tersebut register di PN Sleman dengan nomor perkara 106 PDT G 2025 PNSMN tertanggal 5 Mei 2025 dengan klasifikasi perkara yakni perbuatan melawan hukum. Pihak tergugat yakni Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan Insinyur Kasmujo. Ia menegaskan hal itu merupakan hak setiap orang. Saat ini, pihaknya tengah mempelajari gugatan tersebut dan segera mempersiapkan sejumlah bukti untuk memberikan jawaban. bahwa warganet membanjiri Instagram milik Jokowi dengan berbagai komentar setelah pertemuannya dengan mantan dosen pembimbing akademiknya Kasmujo. Di mana momen Jokowi mendatangi kediaman Kasmujo ini juga dibagikan di akun Instagram pada Selasa 13 Mei dan atas unggahan itu warganet membanjiri kolom komentar Tribuners. Bahkan sampai Rabu 14 Mei siang tadi
unggahan itu sudah mendapatkan ratusan likes dan puluhan ribu komentar begitu. Dan berbagai komentar yang bernada positif juga membanjiri unggahan tersebut, Tribuners. Bahkan juga ada netizen yang menyenggol pakar telematika Roy Suryo. Jadi warganet ini menyenggol Roy Suryo begitu untuk tolong bantu selidiki lagi dong apakah ini dosen palsu atau tidak gitu. Dan dalam unggahan video kedatangan sampai kepulangan itu, Jokowi juga terlihat melakukan selfie dengan warga, di mana dia mengungkap kalau usia Kasmujo sudah 75 tahun, tapi masih sehat dan juga penuh semangat. Nah, sementara itu Kasmujo juga mengaku kaget bertemu dengan salah satu mahasiswanya pada puluhan tahun silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persatuan Advokat Indonesia, Peradi, bersatu menyerahkan 16 barang bukti ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa 13 Mei. Barang bukti tersebut dibawa untuk membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Koordinator Advocate Public Defender sekaligus Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan menjelaskan 16 barang bukti yang dibawanya. Di antaranya, ada 10 tangkapan layar dan tautan mengenai pernyataan tudingan terlapor di akun media sosial X. Selain itu, ada video tudingan terlapor tentang ijazah palsu. Ade menyatakan, 16 barang bukti tersebut diterima dan diamankan pihak kepolisian. Ade menyebut, dalam pemeriksaan ini Peradi Bersatu menambahkan pasal yang disangkakan terhadap terlapor, yakni pasal 26 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Menurutnya, pelapor menyangkakan pasal tambahan lantaran 3 dari 5 terlapor dinilai mengakses data orang lain tanpa izin. Diketahui hanya 2 orang, yakni Wakil Ketua Peradi Bersatu Lecumanan sebagai pelapor, dan seorang saksi pelapor Y. Chandres, yang diperiksa karena keterbatasan waktu. Pemeriksaan 4 saksi dari pelapor akan dilanjutkan pada panggilan berikutnya. Sekitar 16 nanti kita lihat ya, apa yang itu ya, berapa banyak yang diterima. 16 terus ada 9 video. Ya. Yang kami anggap itu masuk dalam tindak delik umum ya, atau absolut offense. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Roy Suryo masih bersikeras mengeklaim jika ijazah sekolah dan kuliah Jokowi adalah palsu. Untuk membungkam itu, Presiden ke-7 tersebut pun kini melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke polisi. Seolah masih belum juga pihak lain ingin menyudahi polemik ini, kini dosen pembimbing Jokowi bernama Kasmujo ikut digugat. Penggugat itu adalah Insinyur Komarudin. Selain dosen pembimbing, Komarudin juga menggugat Rektor UGM, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, dan Kepala Perpustakaan. Di tengah sorotan mengarah pada dosen pembimbingnya, Jokowi pun membalas tudingan itu dengan mengunjungi Kasmujo Selasa 13 Mei 2025. Kunjungan itu diketahui dari unggahannya di platform media sosial miliknya seperti dilihat Tribun. Kunjungan silaturahmi Jokowi di mantan dosen pembimbing akademiknya itu sontak membuat netizen ramai membincangkannya. Tak ada kata-kata lain selain Jokowi datang dan berbincang sebentar. Kemudian Kasmujo menyampaikan dirinya mendapatkan kabar saat Jokowi mau datang, setelah itu mereka pun ngobrol di tengah rumah. Setelah itu, Jokowi pamit sambil mencium tangan dosen pembimbingnya itu. Sejumlah netizen menganggap jika cara Jokowi membungkam pihak-pihak yang menghinanya begitu elegan, tanpa harus menjelaskan ke publik dan cukup membuktikannya.
Alhamdulillah. Ya kaget lah. Kabarin cari KTP kan. Alhamdulillah. Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Kedua anaknya panggil ke sini. Masih di Bantul. Dua-duanya. Enggak, yang satu sekarang jalan lagi. Yang satu Bantul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta menyiapkan sejumlah bukti menghadapi gugatan dari advokat atau pengamat sosial dari Makassar Insinyur Komardin di Pengadilan Negeri Sleman. Sidang perdana gugatan tersebut akan digelar Kamis mendatang, 22 Mei 2025, di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Tentu kami pelajari gugatannya, kemudian hal-hal yang menguatkan kami persiapkan termasuk bukti-bukti pendukung yang tergantung dari mereka. Tentu kami memberikan jawaban terkait dengan apa yang mereka gugatkan, ujar Kepala Biro Hukum UGM, Ferry Antoni, saat ditemui di PN Solo, Rabu, 14 Mei 2025. Ia mengaku telah menerima rilis dari PN Sleman terkait gugatan tersebut. Gugatan tersebut register di PN Sleman dengan nomor perkara 106 PDT G 2025 PNSMN tertanggal 5 Mei 2025 dengan klasifikasi perkara yakni perbuatan melawan hukum. Pihak tergugat yakni Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan Insinyur Kasmuljo. Ia menegaskan hal itu merupakan hak setiap orang. Saat ini, pihaknya tengah mempelajari gugatan tersebut dan segera mempersiapkan sejumlah bukti untuk memberikan jawaban. Bahwa warganet membanjiri Instagram milik Jokowi dengan berbagai komentar setelah pertemuannya dengan mantan dosen pembimbing akademiknya Kasmuljo. Di mana momen Jokowi mendatangi kediaman Kasmuljo ini juga dibagikan di akun Instagram pada Selasa 13 Mei dan atas unggahan itu warganet membanjiri kolom komentar Tribuners. Bahkan sampai Rabu 14 Mei siang tadi, unggahan itu sudah mendapatkan ratusan likes dan puluhan ribu komentar begitu. Dan berbagai komentar yang bernada positif
juga membanjiri unggahan tersebut, Tribuners, bahkan juga ada netizen yang menyenggol pakar telematika Roy Suryo. Jadi warganet ini menyenggol Roy Suryo begitu untuk tolong bantu selidiki lagi dong apakah ini dosen palsu atau tidak gitu. Dan dalam unggahan video kedatangan sampai kepulangan itu, Jokowi juga terlihat melakukan selfie dengan warga di mana dia mengungkap kalau usia Kasmujo sudah 75 tahun tapi masih sehat dan juga penuh semangat. Nah, sementara itu Kasmujo juga mengaku kaget bertemu dengan salah satu mahasiswanya pada puluhan tahun silam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persatuan Advokat Indonesia, Peradi, bersatu menyerahkan 16 barang bukti ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa 13 Mei. Barang bukti tersebut dibawa untuk membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Koordinator Advocate Public Defender sekaligus Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan menjelaskan 16 barang bukti yang dibawanya. Di antaranya, ada 10 tangkapan layar dan tautan mengenai pernyataan tudingan terlapor di akun media sosial X. Selain itu, ada video tudingan terlapor tentang ijazah palsu. Ade menyatakan, 16 barang bukti tersebut diterima dan diamankan pihak kepolisian. Ade menyebut, dalam pemeriksaan ini Peradi Bersatu menambahkan pasal yang disangkakan terhadap terlapor, yakni pasal 26 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Menurutnya, pelapor menyangkakan pasal tambahan lantaran 3 dari 5 terlapor dinilai mengakses data orang lain tanpa izin. Diketahui hanya 2 orang, yakni Wakil Ketua Peradi Bersatu Lecumanan sebagai pelapor, dan seorang saksi pelapor Y. Chandres, yang diperiksa karena keterbatasan waktu. Pemeriksaan 4 saksi dari pelapor akan dilanjutkan pada panggilan berikutnya. Sekitar 16 nanti kita lihat ya, apa yang itu ya, berapa banyak yang diterima, 16 terus ada 9 video. Ya. Yang kami anggap itu masuk dalam tindak delik umum, ya, atau absolute offense. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Roy Suryo masih bersikeras mengklaim jika ijazah sekolah dan kuliah Jokowi adalah palsu. Untuk membungkam itu, Presiden ke-7 tersebut pun kini melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke polisi. Seolah masih belum juga pihak lain ingin menyudahi polemik ini, kini dosen pembimbing Jokowi bernama Kasmujo ikut digugat. Penggugat itu adalah Insinyur Komarudin. Selain dosen pembimbing, Komarudin juga menggugat Rektor UGM, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, dan Kepala Perpustakaan. Di tengah sorotan mengarah pada dosen pembimbingnya, Jokowi pun membalas tudingan itu dengan mengunjungi Kasmujo Selasa 13 Mei 2025. Kunjungan itu diketahui dari unggahannya di platform media sosial miliknya seperti dilihat Tribun. Kunjungan silaturahmi Jokowi di mantan dosen pembimbing akademiknya itu sontak membuat netizen ramai membincangkannya. Tak ada kata-kata lain selain Jokowi datang dan berbincang sebentar. Kemudian Kasmujo menyampaikan dirinya mendapatkan kabar saat Jokowi mau datang, setelah itu mereka pun ngobrol di tengah rumah. Setelah itu Jokowi pamit sambil mencium tangan dosen pembimbingnya itu. Sejumlah netizen menganggap jika cara Jokowi membungkam pihak-pihak yang menghinanya begitu elegan, tanpa harus menjelaskan ke publik dan cukup membuktikannya.
Ya kaget lah. Kabarin pasti dari KTP kan. Alhamdulillah. Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Kebetulan anaknya panggil ke sini. Masih di Bantul. Dua-duanya? Enggak, yang satu sekarang jalan lagi. Yang satu kan di Bantul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta menyiapkan sejumlah bukti menghadapi gugatan dari advokat atau pengamat sosial dari Makassar Insinyur Komardin di Pengadilan Negeri Sleman. Sidang perdana gugatan tersebut akan digelar Kamis mendatang, 22 Mei 2025, di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Tentu kami pelajari gugatannya, kemudian hal-hal yang menguatkan kami persiapkan termasuk bukti-bukti pendukung yang tergantung dari mereka. Tentu kami memberikan jawaban terkait dengan apa yang mereka gugatkan, ujar Kepala Biro Hukum UGM, Ferry Antoni, saat ditemui di PN Solo, Rabu, 14 Mei 2025. Ia mengaku telah menerima rilis dari PN Sleman terkait gugatan tersebut. Gugatan tersebut register di PN Sleman dengan nomor perkara 106 PDT G 2025 PNSMN tertanggal 5 Mei 2025 dengan klasifikasi perkara yakni perbuatan melawan hukum. Pihak tergugat yakni Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan Insinyur Kasmujo. Ia menegaskan hal itu merupakan hak setiap orang. Saat ini, pihaknya tengah mempelajari gugatan tersebut dan segera mempersiapkan sejumlah bukti untuk memberikan jawaban. Bahwa warganet membanjiri Instagram milik Jokowi dengan berbagai komentar setelah pertemuannya dengan mantan dosen pembimbing akademiknya Kasmujo, di mana momen Jokowi mendatangi kediaman Kasmujo ini juga dibagikan di akun Instagram pada Selasa 13 Mei dan atas unggahan itu warganet membanjiri kolom komentar Tribuners. Bahkan sampai Rabu 14 Mei siang tadi, unggahan itu sudah mendapatkan ratusan likes dan
puluhan ribu komentar begitu, dan berbagai komentar yang bernada positif banjiri Tribuners, bahkan juga yang mendalamnya video begitu untuk pakal atau Jokowi juga selga di dalam ya Kas 5 sehat dan juga penuh semangat. Nah, sementara itu Kasmujo bertemu dengan salah satu mahasiswanya pada puluhan tahun silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persatuan Peradi bersatu menyerahkan 16 barang bukti ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa 13 Mei. Tersebut dibawa untuk membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Koordinator Advocate Public Defender sekaligus Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan menjelaskan 16 barang bukti yang dibawanya. Di antaranya, ada 10 tangkapan layar dan tautan terlapor di akun media sosial X. Selain itu, ada video tudingan terlapor tentang ijazah palsu. Ade menyatakan, 16 barang bukti tersebut diterima dan diamankan pihak kepolisian. Ade menyebut, dalam pemeriksaan ini Peradi Bersatu menambahkan pasal yang disangkakan terhadap terlapor, yakni pasal 26 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Menurutnya, pelapor menyangkakan pasal tambahan lantaran 3 dari 5 terlapor dinilai mengakses data orang lain tanpa izin. Diketahui hanya 2 orang, yakni Wakil Ketua Peradi Bersatu Lecumanan sebagai pelapor, dan seorang saksi pelapor Y. Chandres, yang diperiksa karena keterbatasan waktu. Pemeriksaan 4 saksi dari pelapor akan dilanjutkan pada panggilan berikutnya. Sekitar 16 nanti kita lihat ya, apa yang ya, berapa banyak yang diterima, 16 terus ada 9 video. Ya. Yang kami anggap itu masuk dalam tindak delik ya, atau absolut offense. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Roy Suryo masih bersikeras mengeklaim jika ijazah sekolah dan kuliah Jokowi adalah palsu. Untuk membungkam itu, Presiden ke-7 tersebut pun kini melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke polisi. Seolah masih belum juga pihak lain ingin menyudahi polemik ini, kini dosen pembimbing Jokowi bernama Kasmujo ikut digugat. Penggugat itu adalah Insinyur Komarudin. Selain dosen pembimbing, Komarudin juga menggugat Rektor UGM, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan, dan Kepala Perpustakaan. Di tengah sorotan mengarah pada dosen pembimbingnya, Jokowi pun membalas tudingan itu dengan mengunjungi Kasmujo Selasa 13 Mei 2025. Kunjungan itu diketahui dari unggahannya di platform media sosial miliknya seperti dilihat Tribun. Kunjungan silaturahmi Jokowi di mantan dosen pembimbing akademiknya itu sontak membuat netizen ramai membincangkannya. Tak ada kata-kata lain selain Jokowi datang dan berbincang